Jack, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri di Persija Inside. Kali ini gue mau ngebahas tentang Derby Rafathar, sesuai judulnya. Waduh, kenapa bisa begitu? Gue akan jelasin di video ini. Tapi sebelumnya lu bantu gue subscribe dulu, terus lu like juga, komen juga. Karena sebagian besar bahan konten gue ini atas dasar komentar-komentar kalian. Jadi itu jadi sumber inspirasi gue, komentar dari kalian semua. Baju gue masih ada stoknya, lu bisa dapetin di deskripsi, gue taruh. Lu mau Tokopedia-nya atau WhatsApp gue taruh di deskripsi, lu bisa chatting sama gue atau beli langsung di Tokopedia. Gampang banget, keren, Persija Inside versi Arab. Korwil Timur Tengah, ya salah. Oke Jack, jadi kenapa Derby Rafathar? Wah ini agak sedikit menarik nih, jadi bersabarlah karena konten ini agak sedikit panjang. Nggak panjang sih, gue akan buru-buru juga karena gue bikin video ini sebelum gue mau jalan ke stadion. Jadi gue mau ke Pakansari, nanti gue mau nonton pertandingan antara Persija lawan Rans ini. Jadi gue agak sedikit jangan lama-lama lah apa namanya videonya. Nanti lu bosen takutnya. Oke, yang pertama Rans Nusantara versus Persija Jakarta titik 2 Derby Rafathar. Salam. Gue bacain artikelnya, gue kasih komentar gue. Oke, Persija akan Rans akan menjamu Persija dan menjanjikan laga yang akan seru. Sebab duel ini bisa disebut sebagai Derby Rafathar jika memiliki jika menilik fakta bahwa Raffi Ahmad punya saham pada kedua klub. Emang iya, Raffi Ahmad ini punya saham di Rans, kalau di Rans itu memang punya dia. Di Persija dia punya saham di situ. Jadi Persija salah satu pemiliknya ya Raffi Ahmad juga gitu. Jadi Rafathar adalah bagian dari Persija sebenarnya. Jadi, Rans Nusantara akan menjamu Persija pada pekan kelima. Laga Rans akan dimainkan di Stadion Pakansari kayak Persikabo kemarin. Oke, Rans Nusantara dapat dibilang sebagai saudara muda tim ibu kota. Apa sebab? Raffi Ahmad adalah bagian dari pemilik Persija Jakarta. Jadi mungkin kalian udah pada tahu, mungkin ada yang belum tahu, jadi kalian tahu. Direktur olahraga Ferry Paulus ditanya, dia bilang apa benar Raffi Ahmad punya salah satu pemilik saham Persija Jakarta? Terus dia bilang betul, dia bilang Raffi Ahmad punya saham di Persija, persentasenya rahasia, dia nggak bisa ngasih tahu berapa persen kepemilikannya. Nah terus dia bilang nggak cuma buat Raffi Ahmad aja, buat siapapun yang mau beli saham Persija istilahnya itu bisa, nggak cuma Raffi Ahmad. Lu mungkin yang nonton gue punya duit banyak, lu mau beli saham Persija, lu jadi salah satu pemiliknya, bisa juga. Boleh, itu memang boleh dibuka. Oke, terus kita tinggalkan masalah-masalah seperti itu, kita mulai ke pertandingannya nih. Pelatih Rans Nusantara Rahmat Darmawan merespon kedekatan Raffi Ahmad The Phoenix dengan Macan Kemayoran. Jadi Macan Kemayoran ini disebut adik kakak sama The Phoenix. The Phoenix ini sebutan untuk fansnya Rans Nusantara yang kemarin, aduh rame banget. Gue nggak mau ngebahas itu karena bukan di ranah gue. Yang dulu menjadi pimpinan di salah satu supporter, sekarang berpindah haluan, yaitu hak dia. Tapi gue nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak akan pernah berubah. Kalau buat gue, Allah tetapkan hati gue di Persija. Waduh, ya muqallibal qulub. Jadi gue nggak akan pindah lah, nggak bisa pindah. Lu kalau suka lu kalau suka satu tim, lu nggak akan bisa pindah sampai kapanpun. Harusnya begitu. Gue nggak mau nanggapi itu karena bukan ranah gue. Apapun yang tidak pernah tahu kondisi itu karena bisa terjadi. Kakak dan adik ketika berada bisa, oh iya jadi dia bilang adik kakak aja di rumah nih, lu kan pasti suka berantem sama adek lu kan. Nah itu diibaratkan juga kayak gitu, maksudnya ada sedikit clash. Itu hal yang wajar dalam sepak bola katanya. Walaupun kita bersaudara. Jadi The Jack bersaudara sama The Phoenix. The Phoenix namanya. Inilah persaingan. Ketika kita beda jersey, di situ ada kompetisi. Tapi tetap kita tidak akan melanggar permainan. Jadi tidak ada hal sama sekali membuat kita ragu. Ini keren sih ini. Terus ada di sini Persija ingin menang, judulnya. Thomas Doll menggelontorkan mentalitas pemenang. Gila bahasanya menggelontorkan. Arsitek asal Jerman itu menuntut perubahan dari Syahrian Abimanyu dan kawan-kawan. Persija masih inkonsisten di BRI Liga 1. Tim berjuluk Macan Kemayoran kerap dominan di babak pertama, namun loyo di babak kedua. Sebenarnya di babak kedua loyo, tapi kita sering ngasih bola ke musuh aja. Itu aja sih permasalahannya. Sebenarnya kita tuh harusnya megang bola selama mungkin, apalagi dalam posisi unggul ya.
pegang bola selama mungkin, jangan sampai bola itu ada di musuh. Karena semakin sering kita pegang bola, seperti yang gue bilang, semakin besar peluang kita mencetak gol dan semakin kecil peluang musuh untuk menciptakan gol ke kita. Jadi harga mati bola di kaki. Waduh, gila tuh, harga mati bola di kaki. Lo inget tuh kalimat gue. Buat kami, partai nanti sangat penting, lawan Rans maksudnya. Pada partai sebelumnya, kami terlalu banyak kehilangan bola. Nah ini Thomas Doll ini pegel banget nih urusan kehilangan bola nih. Kami justru harus lebih konsentrasi gol, karena gol yang didapatkan tim lawan sebelumnya terjadi pada penghujung babak pertama. Rans Nusantara masih mengejar kemenangan pertamanya musim ini, jadi dia belum pernah menang sama sekali. Mereka 2 kali seri dan 2 kali kalah. Dalam 4 laganya, jadi di 4 pertandingan pertama itu 2 kali seri, 2 kali kalah dia. Sehingga terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen, posisi 17 dia. Oke, ini adalah ada komentar dari kedua pelatih. Kita bacain satu-satu. Pelatih Rans, Rahmat Darmawan maksud gue, meminta anak asuhnya menjaga fokus hingga benar-benar berakhir. Ia tak ingin kondisi sama terulang seperti lawan PSM Makassar. Saat itu, di menit akhir babak kedua harus kebobolan. Jadi, ini menjadi catatan khusus buat dia. Menurut pelatih yang biasa disapa RD, persoalan yang dialami skuad relatif sama dengan 2 laga kandang. Secara umum, ia mengatakan ada banyak hal yang mengakibatkan satu tim mengalami penurunan. Kami unggul, kemudian bisa disamakan ketika lawan PSS Sleman. Kemudian kami malah dikalahkan di pertandingan terakhir. Artinya memang ada grafik yang menurun. Jadi grafiknya Rans itu menurun. Menurut dia sendiri ya. Tapi saya tidak mau menyebut itu bagian dari kondisi fisik. Sebenarnya fisiknya masih dianggap aman sama dia. Sebagai bentuk peringatan, ia meminta kepada para pemainnya agar menyikapi kondisi tersebut dengan bermain penuh dan fokus selama 90 menit. Itu dari kubunya. Nanti gue ada perkiraan formasi lagi dari sisi yang lainnya. Yang masalah dari Persijanya, masalah yang sama juga sebenarnya terjadi di kubu Persija Jakarta. Pelatih tim berjuluk Macan Kemayoran Thomas Doll mengatakan jika timnya sering kedodoran di babak kedua, salah satu contohnya saat lawan Persikabo di mana Persija kebobolan di menit akhir babak. Untuk kami besok adalah pertandingan yang sangat penting, yang tadi gue bilang. Jadi di sisi lain Thomas Doll tidak mau menganggap remeh Rans Nusantara. Gue ngelihat press conference-nya Thomas Doll. Dia bilang di Indonesia ini rata-rata tim sama kekuatannya. Maksudnya nggak ada yang terlalu dominan, nggak ada yang biasa-biasa aja. Jadi walaupun dia tim promosi itu masih dianggap kuat, harus dianggap kuat. Karena yang pertama, meratanya pemain lokal skillnya, dan yang kedua, rata-rata pemain tim musuh itu kalau ketemu Persija Jakarta, mainnya all out dia, mainnya ngotot banget. Mungkin dia tahu ditonton banyak orang, mungkin dia tahu TV menyiarkan, jadi agak sedikit show off karena melawan Persija. Memang biasanya lawan Persija tiba-tiba jago aja, gue nggak tahu tuh kenapa tuh. Mungkin gue juga kalau jadi musuh Persija, kalau gue lawan Persija gue bakal caper sih, mungkin biar dibeli kali sama Persija. Di sisi lain, Thomas Doll tidak mau menganggap remeh yang tadi gue bilang, tim berjuluk The Phoenix itu dari 4 laga baru meraih 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Kalau kita ya sedikit berbeda lah. Oke, perkiraan susunan pemain dari Rans dulu nih, kita bacain. Ada Wawan Hendrawan, Adi Setiawan, Hamdan Zamzani, ada Oke John masih ada aja Oke John. Wallah Akbar. Edo Febriansyah, Mitsuru Maruoka, bahaya. Fadila Akbar, lumayan. Konate, makan-makan, bahaya. David Lali, Junaidi Bagaskara. Aduh ini lumayan juga ternyata skuadnya. 352. Wah, ini dia pemain kebanggaan kita. Andre Tani Ardiasyah, Ondrej Kudela, Muhammad Ferrari, Maman Abrahaman. Gue nggak setuju nih kalau Maman nih, Ryuji mestinya. Hansamu maksudnya. Firza Andika, Syahrian Abimanyu, Hano Behrens, Hanif Syahbandi, Franky Misa masih sama kayak kemarin, Michelle Tormencik, Abdullah Yusufela. Sekali lagi Pak Doll, saya berharap bermain lewat sayap sekali-kali dicoba, main umpan dari kanan dari kiri karena Anda punya striker tingginya 2 meter hampir. Jadi kalau nyundul itu gue yakin menang banget. Apalagi lawannya Oke John tinggi sendiri, sisanya backnya kecil. Dan Oke John juga lompatannya nggak tinggi karena berat badannya juga. Kalau ngadu body gue yakin kalah sama Oke John segede gaban. Jadi manfaatkanlah bola-bola atas. Tolong Rico Simanjuntak sama Franky Misa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gua Persija Inside mengundur dulu.